Alhamdulillah dok, kemarin kami dapat juara dapat pembiayaan dari Kemdikbud yang PKM dan Pimnas dok, dan kami eh, dapatkan informasi dari Ayahanda WD1 dan Dekan juga dok. Kalau tim kami itu dok dikonversi lomba juaranya itu dok menjadi skripsi dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita bersama 3 orang mahasiswa yang berprestasi di bidang karya tulis ilmiah. Tiga-tiganya ini ada di kuliah di Fakultas Kedokteran UMI. Ya, jadi Ada mereka baru saja meraih juara 3 untuk lomba karya tulis ilmiah. Mungkin bisa diperkenalkan dulu satu-satu namanya. Yang jadi ketua siapa ini? Yang jadi dok, ketua perkenalkan siapa? saya Andi Irmayuni. Andi Oke Irmayunia dok, jadi saya ketua. Andi. Ya, ya, silakan. Iya dok. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya dok. Perkenalkan saya Andi Irma Yuniar dengan stambuk 19 dari angkatan 2019. Di sini saya sebagai ketua tim dari tim penelitian. Terus bisa diceritakan mungkin awal mula kenapa bisa eh, bergabung dalam lomba karya tulis ilmiah semacam ini, sedangkan mungkin banyak yang belum tahu bagaimana caranya berpartisipasi, bisa bergabung begitu. Silakan. Baik dok, terima kasih banyak atas kesempatannya dok. Izin menjawab, jadi sebenarnya awal mula pertamanya itu kan tim kami memang senang dalam hal meneliti dan karya ilmiah dok. Sebelumnya sudah beberapa kali ikut dalam lomba. Nah kebetulan pada saat hari libur kemarin setelah hari libur semester itu saya sedang membuka Instagram dok, dan ternyata di situ saya dapatkan ada pamflet tentang lomba karya tulis ilmiah nasional ini. Nah, di mana pada saat saya baca itu, oh ternyata ini syaratnya tim dan ada karya ilmiah, ada penelitian, kemudian nanti abstraknya disubmit. Setelah abstrak disubmit itu nanti akan dipilih siapa saja abstrak yang lolos, dan setelah itu mengirim full paper dari penelitian dan akan dipilih 8 besar finalis, dan setelah itu akan dipresentasikan dan dicari juara 1, 2, 3-nya dok. Jadi begitu proses dari kami mengikuti Hmm. lomba karya tulis ini. Eh, itu mencari atau mendapatkan infonya itu kira-kira bulan berapa? Kira-kira bulan Itu berapa? kira-kira bulan September dok, KB dok. Oh, begitu ya. Terus September. mengikutkan atau mengirimkannya kira-kira bulan berapa? Mengirimkan abstraknya. Untuk abstraknya itu akhir September dok untuk abstrak saja. Untuk full paper itu awal dan tengah Oktober dok. Oktober ya. Oh, jadi cepat juga ya. Terus lombanya sendiri Iya dok. tanggal berapa? Kalau banyak hari Sabtu kemarin dok. Oh, begitu. Jadi ceritanya ini Sekitar sudah di seleksi berkas, kan? Kayak gitu ya. ya, ada 2 kali seleksi dok. Yang pertama abstrak saja, yang kedua full paper dok. Oh, begitu. Jadi yang tanggal yang baru-baru ini itu bikin apa di situ? Yang waktu hari terakhir itu. Maksudnya lombanya kompetisinya semacam apa pada saat
di hari penentuan itu apakah presentasi 10 besar atau bagaimana? Eh, Pas hari Sabtu terakhir ini dok, presentasi 8 tim yang terpilih lolos dari full abstraknya dok, yang memiliki nilai tertinggi dari tim-tim yang lolos full abstrak dok. Oh, seperti itu. Jadi dari 8 besar itu dari kota apa saja? Dari 8 besar itu ada Universitas Hasanuddin, Universitas Diponegoro, Brawijaya, Bali, sama ada Universitas Negeri Jakarta. Itu dok, yang Seperti itu. ada listnya dok, iya dok. Oh, seperti itu ya. Oh, jadi ceritanya ini kalau kita mau ikut begini, ada misalnya mahasiswa yang mau ikut, harus mencari sendiri informasinya begitu ya. Iya dok, betul sekali dok. Kita harus punya motivasi sendiri juga untuk cari dok. Oh, seperti itu. Saya kira ada kayak didorong-dorong oleh fakultas, kamu ikut ini, kalau bisa. Tidak ada kayak gitu ya. Jadi memang betul-betul inisiatif sendiri ya. Izin menjawab, Dok. Ya. Untuk kompetisi kali ini memang kami kebetulan mendapatkan informasi lombanya sendiri. Namun dalam beberapa kesempatan sebelumnya, pihak universitas juga kadang memberikan kami informasi terkait lomba yang dianjurkan untuk kami ikuti, dan beberapa di antaranya juga kami sudah ikuti, Dok. Oh, jadi ini bukan yang pertama ya, yang yang diikuti. Iya, Dok. Sebelumnya kami sejak tahun lalu sebelumnya sudah beberapa kali mengikuti kompetisi dengan formasi tim yang sama dalam berbagai kompetisi, dan salah satunya yang terbaru yaitu yang Lontara kemarin dok, yang baru-baru menang dok. Hmm. Ini yang diikutkan ini apakah penelitiannya yang sama atau beda setiap kompetisi? Baik, izin menjawab dok. Ya. Mungkin Kak Irma silahkan terlebih dahulu. Baik dok, kalau untuk setiap lomba dok, penelitiannya itu berbeda-beda dok. Beda. Oh, jadi Bahkan tahun kalau tahun lalu penelitiannya apa? Tentang apa? mungkin bisa dijawab, Nisa. Baik dok, izin menjawab. Untuk penelitian tahun lalu, kami sempat membuat proyek bioplastik dok. Jadi bioplastik yang kami buat itu digabungkan dengan ekstrak dari bunga lantana kamara, sehingga memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang akan membedakan bioplastik tersebut dari bioplastik yang ada di pasaran. Misalnya, bioplastik tersebut dapat mendeteksi pH dari makanan yang ada di dalamnya, lalu dia akan berubah warna apabila makanan tersebut sudah mendekati busuk ataupun saat pH-nya sudah mulai semakin tinggi, seperti itu, Dok. Yang tahun lalu itu idenya siapa dari kalian bertiga ini? Ide dari ini dok, dari adik kami dok, Oh, Syarifah begitu. Satu. Ide dari Syarifah waktu itu ya. Tapi yang tahun ini idenya siapa? Tahun ini juga dok, Nisa beberapa bulan yang lalu kena luka bakar. Jadi itu juga ide dari Nisa dok. Ide dari Eh, Nisa. Tapi dok, iya dok, dari saya dok, sebelumnya penelitian kami yang terbaru yaitu terkait pengobatan luka bakar dok. Lalu proyek tersebut kami laksanakan. eh, Salah satu hasil dari saya curhat kepada kakak terkait sebelumnya saya pernah luka bakar dok, dan Hmm. menggunakan salah satu obat tradisional yaitu menggunakan minyak sumbawa dari daerah saya, dan eh, apa ya, proses penyembuhannya itu cukup cepat dengan menggunakan minyak tersebut. Jadi baru saya konsultasikan kepada kakak-kakak berdua, dan akhirnya muncullah ide untuk kami membuat proyek eh, show gel kemarin ini, Dok. Oh, seperti itu. Jadi mungkin bisa diperjelas judul dari penelitiannya yang diikutkan barusan ini apa judulnya? Tabe dok. Eh, Ya, mungkin Nurul saja barangkali. Ya.
Juga mengenai potensi oleo gel berbahan dasar minyak sumbawa untuk penanganan luka, tapi untuk penanganan luka bakar. Tapi untuk kali ini kita memakai kajian in vitro, dok. Mungkin bisa dijelaskan sedikit oleogel itu apa? Baik dok, Hmm, mungkin silakan Kak Nurul terlebih dahulu. ya. Jadi untuk oleogel, kenapa kami pakai oleogel, dok? Karena seperti yang diketahui, bahan dasarnya itu tidak bersifat cair atau bersifat semi padat. Jadi mudah digunakan atau diaplikasikan di dalam, apalagi untuk penanganan luar seperti luka bakar. Karena Hmm. kan untuk bawah itu sendiri kan bersifat teksturnya itu cair. Jadi kita di sini untuk penelitiannya menggunakan oleogel untuk mempermudah saja penggunaannya, dok. Terus terang saya belum tahu apa itu oleogel. Maksudnya itu bentuknya bagaimana, warnanya Eh, apa, itu seperti Baik apa dok, sih? Ya, ya, izin menjawab kembali dok. ya. Untuk oleogel sendiri adalah bentuk berbeda dari si minyak sumbawa yang kami ingin buat menjadi obatnya dok. Minyak sumbawa ini sendiri kan sudah memiliki banyak fungsi. Cuma karena bentuk sediaannya dalam bentuk minyak, jadi akan sulit digunakan terutama pada saat misalnya seseorang terkena luka bakar, akan susah dikontrol misalnya akan berapa banyak digunakan. Sedangkan kami membuat dalam bentuk oleogel, jadi bentuk oleogel itu seperti dalam bentuk krim atau gel seperti itu dok. Jadi untuk mempermudah proses penggunaannya agar bentukannya seperti salep begitu dok. Jadi dapat Oh, lebih mudah dikontrol intinya jumlahnya dok. sama dengan minyak Secara tekstur, sumbawa, tapi ya, dalam tekstur teksturnya lebih berbeda dok. padat begitu. Iya dok. Oh, saya kira apa ya, semacam agak beda dari minyak sumbawa begitu. Oh, begitu. Caranya untuk memadatkan seperti apa? Izin menjawab. Iya. Jadi untuk memadatkannya itu kita pakai konsentrasi 90 dan 95% minyak sumbawa dok, di mana misalnya ada 90 ml minyak sumbawa kami gabungkan dengan hidroksil etil selulose, gliserin, dan juga ada air sedikit dok. Jadi nanti akan berbentuk seperti salep nanti dok. Oh, Parutan begitu. salep. Hidroksietil selulose ditambah ya, jadinya dia jadi memadat ya. Oh, Iya dok. dari mana tahu bilang bisa itu dipadatkan dengan cara seperti itu? Apakah memang ada referensinya atau bagaimana? Baik, izin menjawab dok. Hmm. Terkait referensi, ya dok, sebelumnya ada beberapa referensi lain yang sudah menggunakan hidroksietilselulose maupun beberapa jenis pengental lainnya. Dan kami dari tim peneliti sendiri sudah mencoba beberapa jenis pengental yang disebutkan dalam referensi. Selain hidroksietilselulose, ada juga yang menggunakan karbopol atau karbomer, lalu beberapa jenis pengental lainnya. Lalu setelah kami mencoba, yang paling cocok untuk bisa menyatu dengan si minyaknya ini adalah si hidroksietilselulose itu dok. Sedangkan jika kami menggunakan karbomer atau karbopol, akan terbentuk lapisan minyak berbeda dengan si pengentalnya ini atau bisa dikatakan tidak bisa menyatu begitu dok. Jadi hidroksietilselulose ini berdasarkan penelitian kami adalah yang cocok untuk digabungkan dengan minyak sumbawanya dok. Berapa lama kalian apa namanya mencari tahu itu bilang dengan hidroksietil selulose dia bisa sesuai dengan apa yang kalian inginkan? Berapa lama kira-kira 1 bulan kah atau 2 bulan atau bagaimana? Tapi dok izin Ya. menjawab kemarin itu untuk karbopol itu dan ganti-ganti pengental itu sekitar 1 minggu kami cari sampainya betul-betul dok bisa terbentuk ini salep dok karena beberapa kali gagal dok. Oh, seperti itu. Kalau bisa dicari persamanya dengan salep yang lain itu, salep oleogen itu bentuknya seperti apa kalau yang di pasaran? Kayak apakah kayak balsem atau apa gitu? Iya, dok. Bentuknya mungkin kurang lebih seperti balsam, dok.
Oh, seperti itu. Warnanya putih. I- iya dok, tapi untuk warnanya itu agak keemasan karena dipengaruhi sama warna minyak sumbawanya juga dok. Oh, seperti itu. Baunya bagaimana? Baunya untuk kemarin dok, kami coba campurkan beberapa variasi bau, ada lavender dan ada yang satu lagi dok untuk mengurangi bau yang ada pada minyak sumbawanya sendiri dok dan hasilnya itu kurang lebih berkurang untuk bau dari minyak sumbawanya dok. Oh, begitu ya. Terus kan ceritanya kan secara in vitro. Mungkin bisa dijelaskan in vitronya seperti apa? Kan saya belum baca ini papernya, jadi saya tidak tahu. Iya dok. Ya. Izin menjawab untuk fitronya itu yang pertama ada kami tes pH oleogelnya, kemudian uh, fitokimia secara kualitatif, kemudian antiinflamasi, antibakteri, kemudian pengamatan menggunakan scanning elektron mikroskop. Dok. Halo. Maksudnya yang kan in vitro itu biasanya orang pesannya adalah kayak bakteri di dalam cawan, kan? Iya dok. Nah, ini in Antimikroba ini vitro yang seperti apa? Yang diperiksanya ke siapa? Mikroba kah atau apa? Itu yang saya tanyakan. kami kami pakai E. coli sama Staphylococcus aureus dok. Oh, menggunakan E. coli sama Staphylococcus aureus. Oh, jadi istilahnya mengembangkan dulu koloninya begitu. Membuat dulu agar plate-nya Dok. begitu. Oh, iya dok. Oh, agarnya agar apa yang dipakai? Nutrien agar dok. Oh, nutrien agar biasa, baru dikembangkan E. coli dengan Staphylococcus aureus di situ. 1 hari atau berapa hari? Itu hari dok, kurang lebih kita kembangkan selama 24 jam dok. Itu dikembangkannya di FK UMI sendiri atau di tempat lain? Penelitian FKUMI dok. Oh, di situ juga deh. Terus kan sudah terbentuk ini koloninya. Terus eh, penerapan oleumnya itu seperti apa? Apakah langsung dikasih begitu saja atau bagaimana? Kita kita kan apa nutrien agarnya itu sudah memadat dok. Jadi setelah itu kita berikan sumur sedikit bulatan atau seperti bulatan, lalu langsung dimasukkan itu oleogelnya dok untuk beberapa konsentrasi. Kebetulan konsentrasi yang kita pakai itu konsentrasi yang 0%, 5% sama 10% dok. 0%, berapa persen? 0%, 0% sama 10% dok. 5% sama 10%, ya. Dilarutkan dengan air begitu atau ada pelarut lainnya? Eh, itu tadi dok campurannya Oh, yang itu tadi, etil selulose itu. etil Oh, dok dengan aqua. oh seperti itu. Eh, terus ini di dalam plate itu homogen ininya ya, bakterinya. Seperti pada tes sensitivitas bakteri, seperti itu. Iya dok. Alhamdulillah hasilnya itu ada sensitivitas yang terbentuk dok. Oh, seperti itu. Jadi berapa kadar apa size ukuran daya hambatnya berapa? Untuk yang 0% itu
sekitar 14 rata-ratanya dok 14 milimeter. Kemudian yang 5% itu sekitar 12 milimeter dan 10% itu 12 juga dok. 10% 12. Yang tidak diencerkan 0% ini maksudnya yang tidak diencerkan, yang murni Minyak sumbawa dok. itu. Oh, berarti istilahnya bukan 0%, kayaknya pengenceran tanpa pengenceran 5% dan pengenceran 10%. Itu kayaknya, ya. Soalnya Iya kalau dok. kita bilang 0% berarti bisa orang bilang tidak mengandung oleum, kan? Kayak begitu. Oh, seperti itu. Jadi intinya yang kalian mau cari di sini daya bakteriosidalnya, begitu. Aktivitas antimikrobanya dok. Aktivitas antimikrobanya. Tapi dari segi lainnya, misalnya apa ya, kelembapannya kah atau apa, itu enggak dinilai. Izin menjawab dok, kalau dari Ya. sisi lainnya itu kami pakai antiinflamasi, pH, kemudian dari SEM juga dok, kemudian ya dok, sama fitokimianya dok. Mungkin secara bakteriosidal atau bakteriostatik itu sudah jelas. Yang belum jelas itu pH-nya cuma diukur begitu. Maksudnya karakteristik dari oleum itu yang diukur pH-nya. Apalagi tadi? Tapi dok izin menjawab, yaitu antiinflamasi, Nah, lalu eh, analisis fitokimia. fitokimianya juga, Nah, iya dok, nah, dengan iya itu yang dengan apa? yang pengujian yang terakhir yaitu menguji permukaannya dengan scanning elektron mikroskop dok, untuk melihat apakah telah tercampur dengan baik antara minyak sumbawa dengan pengentalnya dok. Oh, seperti itu. Kayaknya ribet ya. Apakah membutuhkan biaya besar? Berapa banyak yang dana yang kalian butuhkan untuk penelitian seperti ini? Izin menjawab dok, dananya kami butuhkan kemarin sekitar 6 sampai 7 untuk 6 juta dok. Oh, seperti Berkisaran itu. itu untuk di laboratorium dan lainnya dok. Oh, tapi semuanya di dalam FKUMI dilakukan, tidak ada di luar. Iya dok, semuanya dilakukan di FKUMI Oh, dok. begitu ya. Terus apa ya? Mungkin lebih dijelaskan tentang fitokimianya. Fitokimia itu maksudnya seperti apa dalam konteks ini? Baik dok, izin menjawab terkait analisis fitokimia dari produk kami, yaitu di sini kami melakukan pengukuran fitokimia kualitatif dari minyak sumbawa kami, dan di sini menunjukkan bahwa dalam minyak sumbawa tersebut ada komponen bioaktif dalam minyak herbal sumbawa, seperti halnya flavonoid, alkaloid, saponin, dan terpenoid, yang merupakan eh, bahan utama atau komponen utama yang menunjukkan adanya tanda antiinflamasi juga di situ dok, bahwa dia bisa bersifat antiinflamasi dok. Hmm. Mungkin bisa dilengkapi oleh Kak Irma juga. Iya dok, di mana kita juga fitokimia kualitatif ya, antioksidan agent dok. Antioksidan agentnya kan juga pengaruh dalam mungkin itu. Terus pH yang didapat berapa sini pH-nya? pH oleo gelnya itu ya yang diperiksa. Iya dok. Izin menjawab dok, iya Ya. dok, untuk pH oligogelnya dok. Oh, pH-nya kami dapatkan 7 hingga 7,3 dok. oh seperti itu ya. Nah,
ini kan terhadap luka bakar eh, yang dinilai. Terus apakah semua komponen-komponen yang kalian dapatkan ini, mulai dari efek bakterinya, eh, antiinflamasinya, fitokimianya, dan pH-nya itu mendukung ke arah penyembuhan luka bakar, atau ada yang tidak? Semua tes kan mulai dari pH, morfologi, aktivitas antimikroba, antiinflamasi, yaitu fitokimia itu semua dalam batas normal, Dok, dan cocok digunakan untuk penanganan luka bakar, Dok. Oh, seperti itu. Apakah pernah ada eh, orang atau referensi yang sudah pernah memakai ini untuk luka bakar? Baik dok, untuk penelitian sejenis ya yang seperti ini, beberapa peneliti lain melakukan penelitiannya itu dengan beberapa kandungan tumbuhan lain yang ada di dalam minyak sumbawa, dok. Minyak sumbawa ini sendiri terdiri dari beberapa jenis tumbuhan obat. Lalu beberapa penelitian yang kami pakai sebagai referensi itu ada yang menggunakan minyak-minyak khas dari negara lain atau daerah lain, tapi yang terdiri dari beberapa tumbuhan yang sejenis dengan si minyak sumbawa ini, dok. Namun tidak ada yang menggunakan secara eksplisit minyak sumbawa ini sendiri, dok. Oh, begitu. Tunggu dulu, minyak Sumbawa itu hanya ada di Sumbawa atau bagaimana? Iya, dok. Untuk minyak sumbawa sendiri hanya ada di Sumbawa, dok. Oh, seperti itu. Asalnya dari apa itu minyak Sumbawa? Tumbuhan kah atau apa? Iya, dok. Minyak sumbawa ini adalah gabungan beberapa tumbuhan herbal yang dilarutkan dalam minyak kelapa, dok. Oh, begitu. Jadi pelarutnya itu minyak kelapa. Tapi apakah ada formula tertentu untuk membuat minyak Sumbawa ini, atau misalnya ru- eh, harus menggunakan tumbuhan A, B, C untuk bisa jadi minyak Sumbawa, atau bervariasi di sana itu? Izin menjawab, dok. Untuk formulanya sendiri, untuk ketentuan tumbuhan yang dimasukkan sudah ada memang, dok. Tumbuhan yang memang wajib sebagai bahan dari minyak sumbawanya sendiri, dok. Terus konsentrasinya mungkin beda tiap orang yang membuat, atau sudah ada patokannya memang, misalnya anggaplah ada 3 tumbuhan, jadi A itu 20%, B itu 30%, C 50% untuk bikin ini minyak Sumbawa yang versi ini. Adakah yang seperti itu? Atau memang di sana itu dijual minyak Sumbawa yang memang bervariasi gitu? Baik, dok, izin menjawab. Memang betul untuk penjualannya sendiri memang ada beberapa variasi, dan dalam penelitian ini kami hanya menggunakan satu variasi tertentu, dok, untuk mereknya. Sedangkan mungkin dalam kesempatan lain bisa divariasikan dengan menggunakan beberapa versi untuk menentukan apakah ada perbedaan tertentu atau tidak. Oh, berarti sudah ada merek dagang khusus begitu yang dipakai. Iya, dok. Oh, Iya, dok. seperti itu. Oh, saya sudah mulai mengerti konsepnya ini. Jadi saya rasa saya salut ya, karena intinya di sini kalian bisa berpikir analisis ya, kritis, dan mungkin tidak semua mahasiswa bisa berpikir kritis seperti ini. Jadi itu sebenarnya yang dibutuhkannya. Untuk bisa jadi peneliti memang harus eh, bisa berpikir kritis ya, seperti itu. Jadi mungkin kalian akan sebenarnya jadi contoh yang baik untuk teman-temannya kalian ya, seperti itu. eh jadi ceritanya ini, kalian mau jadi peneliti di masa depan atau bagaimana? Apakah ada yang bercita-cita jadi peneliti? Soalnya saya pernah ke Jepang dan saya juga pernah jadi peneliti. Jadi kalau misalnya kalian
memang memiliki jiwa peneliti, kalian bisa, saya rasa, ke Jepang atau ke Eropa karena banyak sekali kesempatan seperti itu. Yang penting sebenarnya jiwanya dulu. Apakah mau ke arah situ atau tidak? Bagaimana? Tapi dok, Hmm. ya insya Allah dok, ingin jadi peneliti dok. Oh, ini Syarifah mau jadi peneliti. Kalau Andi Irma, Iya dok, insya Allah dok. Nanti dari ini dok, saya punya target lain juga dok, tapi insya Allah kalau penelitian saya lanjutkan dulu. kalau Nurul Wahidah, Iya, dok, insya Allah dok. kalau mau jadi peneliti, saya sarankan harus ke luar negeri, ya. Soalnya iklim peneliti di Indonesia itu masih kurang bagus, ya. Jadi misalnya ke Jepang atau ke Eropa atau ke Australia, ya. Sebenarnya banyak kesempatan itu. Jadi saya pernah ke Jepang 5 tahun, jadi saya tahu bagaimana rasanya jadi peneliti, ya. Jadi istilahnya yang pertama yang kalian sudah punya kemampuan berpikir seperti peneliti, ya. Kemampuan berpikir analisis itu yang paling pertama. Kalau masalah uang, misalnya, mana mungkin saya bisa ke luar negeri? Itu tidak ada hubungannya, ya. Tidak ada hubungannya antara kita punya uang dengan kita bisa jadi peneliti di luar negeri. Kurang, karena tidak ada orang yang pakai uangnya sendiri untuk pergi ke luar negeri jadi peneliti. Semua pasti dapat sponsor. Mau sponsor LPDP kah, atau sponsor universitas kah, atau apa. Jadi jangan pernah pakai uang sendiri untuk menjadi seperti itu. Rugi, ya. Jadi memang kita harus cari sponsor untuk bisa menjadi peneliti di luar negeri, ya. Seperti itu. Eh, ya, pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa namanya? Ini bukan penelitian skripsi kah yang kalian kembangkan menjadi penelitian kompetisi penelitian ini? Izin menjawab dok, penelitian ini bukan dari skripsi dok. Ini penelitian yang pure kami buat dari pengalaman dan beberapa referensi yang kami baca dok. Oh, seperti itu. Jadi kalau peneliti skripsinya kalian sudah jadi memang juga. Alhamdulillah dok, kemarin kami dapat juara dari dapat pembiayaan dari Kemdikbud yang PKM dan PIMNAS dok, dan kami dapatkan informasi dari Ayahanda WD1 dan Dekan juga dok, kalau tim kami itu dok dikonversi lomba juaranya itu dok menjadi skripsi dok. Oh, bisa begitu ya? Iya dok. Tapi kan itu cuma satu judul penelitian. Memang bisa dipakai bertiga. Kami punya 6 variabel dok, jadi kami bagi 3 dok, ada 2 variabel untuk satu orang dok. Oh, berarti istilahnya sambil apa? Menyelam minum air begitu ya. Iya dok. Tapi yang 2020 kan ini belum skripsi kan? Atau sudah juga? Tapi dok, kalau dari informasinya Ayahanda Dekan dan WD1
katanya menjadi tabungan nilai saat nanti ditagih skripsi, Dok. Oh, bisa Jadi walaupun disimpan membuat, untuk tahun depan. iya Dok, Oh, walaupun membuat, iya Dok, untuk tahun alhamdulillah ya. depan. Berarti tidak usah pusing-pusing lagi memikirkan skripsi ya untuk tahun depan, gitu. Iya Dok, kurang lebih seperti itu Dok. Oh, kabar gembira itu ya. Oh, gitu. Oke, jadi kalian sudah bagus ini ya. Maksudnya yang saya apa namanya? Yang saya mau tahu, maksudnya kalau ada teman-teman yang mau jadi seperti kalian, kira-kira sarannya seperti apa? Misalnya, oh ini ada teman saya berhasil, tapi saya juga mau. Kira-kira seperti apa? Mungkin bisa Tapi dikasih dok, mungkin saran ya. Ya. uh, iya dok, kalau misalnya untuk teman-teman yang ingin mungkin berminat juga kayak seperti kami, pertama tentunya rajin mencari informasi tentang lomba-lombanya dok, karena kalau kita sendiri yang cari pasti punya motivasi sendiri. Ada trigger dari dalam kalau misalnya oh saya mau ikut lomba ini, kemudian tentunya selanjutnya yaitu punya tim juga dok, punya tim, punya kerjasama, kekompakan yang baik sama timnya, dan kemudian saya itu punya ide dan gagasan untuk hendak membuat apa ke depannya dok untuk penelitiannya. Ah, mungkin ada teman yang mau ya. Saya juga mau seperti kalian, tapi saya kesulitan ide. Itu sarannya seperti apa? Mungkin izin menjawab Dok untuk sumber dari idenya sendiri. Kalau dari pengalaman kami bertiga, ide itu bisa datang dari mana saja. Contohnya seperti pengalaman pribadi, seperti saya tadi, yaitu terkait luka bakar. Lalu bisa juga mendapatkan informasi dari hasil brainstorming bersama dosen atau bersama teman. Lalu terkait masalah di lingkungan sekitar, maupun dengan sering-sering follow Instagram yang terkait scientific, Dok. Karena biasanya bisa mendapatkan fakta sains terbaru apa yang update hari ini, mungkin bisa menjadi sumber ide juga, Dok. Mungkin itu, Dok. Oh, seperti itu ya. eh oke. Kalau menurut Nurul Wahida seperti apa? Iya dok, mungkin kalau selain mencari tahu sendiri, mungkin juga niatnya bisa diperbaiki terlebih dahulu dok, karena sebenarnya untuk meneliti itu kan kita butuh waktu yang cukup panjang untuk lalu itu semua, ada banyak eh, percobaan yang harus dilakukan dan harus mencoba terus-menerus, dan belum tentu juga langsung hasilnya memuaskan, dan belum tentu juga sesuai dengan ekspektasi. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa diperbaiki dulu niatnya seperti apa. Kalau niatnya sudah bagus, berarti mungkin kedepannya juga akan lebih bagus dong. Oh, seperti itu ya. Terus yang terakhir mungkin pasti banyak yang mau bertanya-tanya ini. Juara 3 itu dapat apa sih? Oh, apakah ada uang atau apa begitu? Mungkin bocoran sedikit. Izin menjawab dok, kalau dari lomba saat ini itu 4 juta, juara duanya itu 2 juta dan piala, dan baganya itu 1 juta dan piagam dok. Kalau untuk dari beberapa lomba-lomba sebelumnya juga hampir sama dok, begitu juga dok. Oh, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak terlalu besar ya, tapi bukan itu intinya kan? Intinya Iya dok, adalah prestasi. iya dok. Prestasi tidak bisa dinilai dengan uang, ya. Oh, seperti itu. Jadi tetap pasti kampus UMI pasti bangga sama kalian. Jadi
kalian harus tetap pertahankan, kalau bisa tingkatkan hal-hal seperti ini ya. Seperti itu. Mungkin kalian bisa membuat komunitas untuk peneliti di eh, mahasiswa UMI. Apakah sudah ada itu? Izin menjawab dok, kalau untuk komunitas itu kami ada BSO dok. Kebetulan kami bertiga ini masuk di Avicenna Youth Researcher dok. Oh, seperti itu. Mungkin bisa lebih digairahkan barangkali, maksudnya dengan dibagi pengalamannya sama teman-teman. Soalnya kalian mungkin sudah step atas ya, tapi banyak orang yang masih di step bawah. Mau naik tidak tahu jalannya seperti apa. Mungkin jadi kalian bisa jadi penggerak begitu ya, seperti itu. Karena saya juga punya pengalaman dulu, saya juga cuma ikut-ikut, sebenarnya tertarik untuk meneliti, tapi orang-orang yang di atas dalam komunitas tersebut seperti enggan untuk berbagi gitu ya, berbagi ilmunya. Jadi kita ikut-ikut saja, tapi tidak dapat apa-apa begitu. Jadi akhirnya saya harus cari sendiri cara lain untuk bisa tahu seperti apa sih untuk bisa menjadi peneliti seperti itu. Nah, kalian juga kan sudah punya pengalaman, jadi harus aktif untuk mendorong teman-temannya yang lain. Kalau bisa mungkin kasih ide. Ini ada ide saya. Saya belum bisa melakukan. Kamu yang lakukan saja. Kan seperti itu. Jadi tidak usah terlalu pelit dengan ide. Misalnya, ide saya ini ada. Kalau memang kita bisa lakukan, kita simpan. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa lakukan, ya kasih saja ide itu sama orang lain supaya dilakukan. Kan kita bisa cari lagi ide yang lain. Kan seperti itu. Oke. Jadi saya rasa ini pembicaraan yang cukup berharga. Banyak ilmunya, mudah-mudahan bisa dinonton nanti sama teman-temannya ya. Eh, jadi bisa jadi inspirasi bagi mahasiswa FK UMI lainnya ya. Kalau begitu saya tutup saja. Terima kasih atas partisipasinya deh ya.